Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi siang saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky soal, tanda-tandanya bahwa Nasdem ya akan masuk ke pemerintahannya Pak, Prabowo begitu ya, tanpa mendahului hasil keputusan tanpa lebih mendahului hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi yang justru kita akan, diskusikan itu berkaitan dengan masa depan, demokrasi Indonesia gitu ya. Apakah kita juga akan kembali menjalani demokrasi seperti era, Jokowi selama 9 tahun, khususnya terutama periode terakhir saya kira, atau seperti apa gitu dengan Bung Rocky. Tapi sebelum itu Bung Rocky, saya ada berita yang cukup menarik ini, agak agak tertinggal tapi karena kemarin kita hiruk pikuk soal soal pemilu saja ya, ada berita yang menarik tentang IKN ya. IKN itu saya Hmm. baca, ini salah satu dirjen di PUPR itu, mereka mulai khawatir ini tentang bagaimana nasib mereka nanti soal proyek-proyek di IKN itu karena, kemungkinan besar itu akan banyak temuan yang ditemukan oleh BPK begitu ya. Nah kalau, mungkin Pak Jokowi masih terus berkuasa sih aman-aman aja ya kalau ada temuan-temuan, tapi kalau kemudian rezim berganti dan kemudian ada tuntutan dari publik juga tentang transparansi IKN, dan kemudian pemerintahan baru juga akan kesulitan melanjutkan IKN, saya kira ini jadi persoalan serius gitu Bung Rocky. Jadi tetap kita mesti lakukan dugaan yang akademis bahwa ini akan batal ikan itu. Dan itu artinya orang akan cari keterangan atau cari penyebabnya. Tentu kalau dia batal atau dia terseok-seok, Prabowo mesti punya alasan kan. Kan nggak mungkin Prabowo bilang itu karena saya tuh, kan Prabowo baru mulai. Jadi tetap Prabowo mesti cari cara untuk mengatakan bahwa kalau ini gagal, maka mesti ada yang bertanggung jawab. Karena tuntutan publik akan sangat sangat kuat. Kita tahu berita-berita tentang ketidakmasukakalan pembiayaan dari perjanjian-perjanjian awal yang sifatnya bisnis tiba-tiba melibatkan negara, beberapa petinggi oligarki itu dihadirkan sebagai investor awal yang sebetulnya sekedar taruh portofolio aja tanpa ada modal di situ. Jadi kita lihat bahwa ini akan jadi kasus yang akan membebani Pak Prabowo. Apalagi anggaran yang mesti disediakan Prabowo itu akan terkuras oleh makan siang gratis kan. Jadi Ya. tetap APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Saya baca misalnya analisis dari luar negeri yang menganggap bahwa investor asing akhirnya mulai kabur dari Indonesia itu. Mmm. Karena menganggap bahwa APBN akan bolong karena dipakai untuk makan siang gratis yang kalkulasinya nggak masuk akal itu. Jadi tetap begitu dimulai pemerintahan Pak Prabowo, tentu investor melihat itu daya daya dukung APBN-nya cukup apa enggak. Jangan-jangan macet di jalan semua proyek investasi apalagi foreign direct investment. Jadi tetap kalkulasi-kalkulasi ekonomi itu harus dijadikan dasar. Nah itu saya kira yang jadi hitungan dari Kementerian PUPR bahwa dia yang pertama kali secara teknis harus bertanggung jawab Iya, iya, kalau iya. proyek itu gagal tuh. Nah, Iya. apalagi kalau PDIP masuk di DPR sebagai oposisi Oposisi. Mhm. dengan jumlah yang cukup signifikan. Jadi kelihatannya itu yang dikhawatirkan oleh beberapa menteri di kabinet Pak Jokowi sekarang. Tentu juga harusnya mereka nggak usah khawatir karena mereka bisa bilang kan, oh ini kan kebijakan strategis presiden yang dia putuskan sendiri itu kami hanya pelaksana. Tetapi publik akan lihat ini sebagai satu blok politik yang bikin kesalahan dan membuat rakyat itu tak punya lagi harapan tentang keadilan dan kemakmuran. Ya. Nah, kemarin kan Anda juga sempat singgung sedikit tentang, BSD dan Pantai Indah Kapuk yang kemudian jadi Ya, ya. proyek strategis negara, jadi PSN. Ini kan kemudian kita sekarang jadi dapat gambaran, oh rupanya konsorsium itu masuk ke sana, itu iming-imingnya proyek-proyek kalian kami jadikan PSN dan kemudian yang nggak etisnya juga Pak Jokowi itu menetapkan, PSN dari 14 PSN itu 2 diantaranya tadi itu Pantai Indah Kapuk dan BSD itu, sebelum dia lengser, ini kan juga lagi-lagi dia akan membebani presiden berikutnya. Dan kemudian orang bertanya-tanya ini apa urusannya proyek swasta yang sudah berkembang sedemikian rupa kan BSD itu udah berapa puluh tahun adanya, kemudian, Pantai Indah Kapuk juga kita tahu seperti apa, tiba-tiba dimasukkan ke PSN gitu. Itu yang lagi ditunggu saya kira oleh PDIP itu bahwa angket terhadap Jokowi itu bakal dilakukan lagi sebelum Oktober khusus Ya. tentang uh, pembiayaan yang dia sebut industri strategis ini. Jadi tetap ada poin yang akan mendinamisir politik Indonesia, yaitu kebijakan Jokowi yang memboroskan anggaran. Dan ini juga akan terkait dengan tadi, bahwa cara publik internasional atau investor internasional membaca Jokowi, itu ditemukan bahwa
Jokowi tidak pernah membuat perencanaan yang masuk akal dan APBN akan dikorbankan di situ. Jadi ini akan bertemu kepentingan-kepentingan politik PDIP dan fakta bahwa ekonomi akan memburuk karena dipaksa overheating hanya untuk membiayai proyek-proyek yang tidak masuk akal seperti yang terutama yang dipersoalkan di dunia itu adalah makan siang gratis yang sama sekali nggak ada rasionalitas ekonominya. Jadi banyak investor yang akhirnya mungkin MOU masih ada, tapi begitu dia lihat APBN di zaman Pak Prabowo akan bolong, maka mulai kabur dari Indonesia kan. Dia mungkin pindahin dananya ke Vietnam segala macam. Kan ini sifat dari kapital yang footloose, kapital yang sifatnya kasino. Begitu dilihat prospek Indonesia itu memburuk, walaupun stabilitas ditegakkan, tetapi tetap bagi investor kan ya stabilitas politik dimaksudkan untuk menjamin ada anggaran-anggaran yang bisa mereka pakai untuk membantu investasi. Nah kalau stabilitasnya goyang, anggarannya juga bolong dan tidak mungkin dipakai lagi untuk membackup bisnis-bisnis yang masuk akal karena habis dipakai untuk bisnis yang disebut strategis tapi sebetulnya itu sangat politis, hancurlah seluruh citra Prabowo di depan. Jadi ini sebetulnya yang boleh kita duga berat betul kabinet Prabowo ke depan karena mesti nenteng-nenteng tong sampah yang ditinggalkan oleh Jokowi dari segi politik maupun segi ekonomi. Ya, ya, ya. Nah, ini saya kira menarik ini ya. Kita lanjutkan situ ya. Ini ada persoalan ekonomi yang sebenarnya sudah lama kita prediksi akan terjadi semacam itu karena saya kira nantinya Pak Prabowo juga pasti akan menimbang-nimbang lagi mana proyek-proyek yang dia janjikan pada Pak Jokowi akan dia lanjutkan, tetapi mana proyek yang dia sendiri janjikan pada publik. Dan kalau itu ditempatkan dalam skala prioritas, tentu dia harus lebih mengutamakan yang proyek yang dia janjikan kepada publik daripada melanjutkan proyeknya Pak Jokowi. Ya bayangkan tuh 400 triliun udah jadi janji dia dan mesti dia buktikan itu. Dan itu janji yang betul-betul langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah tuh, yaitu makan siang gratis tuh. Jadi tetap kemampuan kita untuk membuktikan bahwa Prabowo sudah dilantik, iya dia dilantik karena dia menang. Tetapi dia belum dilantik secara psikososial. Karena itu intinya kan. Jadi secara psikologi Prabowo belum merasa dilantik karena dia nggak rasa aman dengan janji-janji dia. Begitu dia buka kemampuan fiskal kita, itu dia langsung lihat, oh ini bolong semua tuh. Maka mulai lagi orang berpikir pasti akan dikurangi apa namanya ini, porsi-porsi di banyak departemen akan dikurangi. Tegangan politik mulai muncul lagi karena kementerian yang sudah dijanjikan oleh Prabowo ternyata dananya dipotong 30%. Jadi semua soal ini tuh dari awal kita udah duga akan membebani kemampuan konsolidasi dari kabinet Prabowo. Ya, ya. Nah ini kan menarik ya kalau persoalan kabinet karena memang seperti kita singgung juga mulai ada rebutan kursi dan kemudian dengan masuknya PDIP, masuknya Nasdem ini nanti akan juga dia minta jatah kursi itu dan kemudian ini kan kita pasti tahu nih para partai-partai akan berebut mana pos-pos yang disebut bukan pos basah. Tapi nanti mereka akan menghadapi realita ternyata pos yang mereka perkirakan basah ternyata kering juga begitu. Kondisi ini yang memungkinkan kita menduga bahwa Prabowo pada akhirnya akan berkelahi dengan Jokowi secara politis itu. Yeah. Karena Jokowi akan paksa Prabowo supaya proyek-proyek yang sudah dia rancang itu demi dinasti dia dan demi legasi dia itu harus diteruskan. Sementara APBN itu selalu ada trade off. Bolong di sini itu artinya harus ditutupin di sini, bolong di tempat lain kan. Jadi ini hal yang betul-betul konsekuensi dari seseorang yang tidak mengerti bahwa ambisi dia itu akan dibatalkan oleh struktur APBN kita. Nah ini yang saya kira akan menimbulkan friksi awal waktu penyusunan APBN misalnya atau penentuan mana proyek yang mesti diselenggarakan oleh Prabowo demi janji-janji demokrasinya, demi janji pemilunya. Mana proyek yang pada akhirnya mesti dibatalkan. Kan tetap lebih banyak proyek yang mesti dibatalkan karena kondisi APBN kita. Ini sekali lagi tetap akan ada kekacauan apalagi PDIP tetap mayoritas DPR. Dan setiap hari akan ada berita pemanggilan Menteri Prabowo atau bekas Menteri Jokowi mulai dipanggil oleh DPR untuk satu angket yang bunyinya lain, misalnya mempertanyakan kebijakan APBN Jokowi, Sri Mulyani akan dipanggil lagi. Jadi akan sangat ramai. Dan itu yang menguntungkan kita. Nah dari awal kita tahu bahwa Indonesia harus berubah tuh dari politik yang transaksional pergi pada demokrasi yang substansial. Jadi ini udah semacam ketentuan sejarah bahwa kita harus lalui ini.
Dan tidak mungkin ini diselesaikan hanya dengan tukar tambah atau membujuk beberapa partai masuk dalam koalisi besar yang dipimpin Jokowi. Makin kacau itu kalau koalisi besar dipimpin Jokowi. Karena dengan sendirinya Prabowo akan tersingkir kalau ada koalisi besar. Ya, ya. Nah, ini kan kalau kita lihat polanya ya, Bung Rocky, kelihatannya akan pola seperti Pak Jokowi menumpuk semua partai-partai itu di pemerintah. Tapi ini rasanya tentu sangat berdampak juga terhadap masa depan politik demokrasi kita dong. Pasti ini demokrasi kita akan dikoyak-koyak lagi karena ambisi dari Jokowi yang masih menyala-nyala. Tapi sekali lagi itu ya mungkin 2 minggu pertama. Karena bagaimanapun Prabowo, kalau itu terjadi Prabowo akan meninggalkan Jokowi sehabis-habisnya. Dan dia akan memilih reputasi dia daripada harus menarik-narik atau memangku kembali Jokowi dan memangku kembali Gibran, memangku Kaisang segala macam. Kan Prabowo orang yang ingin efisien di dalam kekuasaan. Jadi basa-basi bahwa dia pernah ditolong oleh Jokowi, itu akan lenyap sebagai ingatan. Karena dia akan masuk pada problem real, yaitu harapan rakyat bahwa Prabowo akan mengupayakan kesejahteraan. Nah, itu nggak mungkin dia lakukan kalau dia nggak batalkan beberapa proyek konsumtif dari Jokowi, terutama proyek-proyek mercusuar. Ya. Dan di satu sisi, sekarang ini kan kalau kemarin Pak Jokowi itu relatif berhasil dia mengkonsolidasi kekuatan di legislatif gitu ya, nggak akan mengganggu. Kalau sekarang dengan ada PDIP pasti akan tetap vokal PDIP di parlemen gitu, walaupun jumlahnya mungkin tidak mayoritas nantinya karena partai-partai yang lain semua ditarik ke pemerintahan. Tetapi kan kita lihat kan sekarang yang berbeda dengan Pak Jokowi, konsolidasi masyarakat sipil sekarang relatif mulai sudah terjadi, beda dengan eranya Pak Jokowi kan, Bung Rocky. Benar. Saya kira akhirnya kita mesti simpulkan bahwa Indonesia setelah pemilu 2004 berubah radikal cara dia melihat politik, terutama bagi LSM, anak-anak muda. Bayangin misalnya the dirty hand itu udah ditonton 30 juta orang, itu jauh di atas kemenangan partai manapun. Jadi kalau ditanya siapa yang menang di dalam pemilu 2004, ya dirty hand itu datanya tuh. Dirty hand itu ada suara masyarakat sipil, suara akademisi, suara kaum rohaniawan, suara LSM. Jadi tetap siapapun yang akan mengadu-adu politik Indonesia, dia akan berhadapan dengan timbulnya kekuatan baru, the moral force yang dimotori justru oleh mereka yang tidak peduli dengan capres-capresan. Mereka hanya peduli bahwa Indonesia mesti dikonsolidasikan kembali di dalam nilai-nilai demokrasi. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky ya. Buat kita Oke, sip. tetap yang ini ya. Ya.